Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 operasional pengawas Bank Syariah yang beranggotakan Dona Julita, Puji Pawesti, Cynthia Febrina, Sisi Karuni Utami yang akan membahas tentang manajemen bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Julita, NPM 1951020303, perwakilan kelompok 9, akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang paradigma manajemen syariah. Menurut Profesor Dr. Haji Ma'ruf Abdullah SHMM, dalam bukunya Manajemen Berbasis Syariah, paradigma manajemen syariah memiliki 3 landasan, yakni yang pertama, teologi manajemen syariah. Untuk dapat mengelola kehidupan di muka bumi dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan sumber daya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertanggung jawab, diperlukan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan sikap kerja yang profesional yang dalam istilah modern sekarang disebut dengan manajemen. Yang kedua, budaya manajemen syariah. Secara konsekuensi logis dari pentingnya manajemen dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, maka perlu dibangun budaya manajemen syariah agar seorang pemimpin dalam menjalankan tugas manajemen pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya betul-betul kredibel dan capable. Budaya manajemen syariah yang dimaksud adalah yang pertama, mengutamakan akhlak, yang kedua, mengutamakan pembelajaran, mengutamakan pelayanan, mengutamakan silaturahmi, kemitraan atau networking, dan yang terakhir, internalisasi agama dalam kehidupan pemimpin. Landasan yang ketiga yaitu landasan moral manajemen syariah yang meliputi kesadaran bahwa dirinya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, komitmen yang tinggi pada kejujuran. Yang ketiga, komitmen yang tinggi pada amanah, cerdas dan komunikatif. Secara umum, paradigma manajemen Islam dibangun di atas 3 ranah, yaitu manajemen, etika, dan spiritualitas. Ketiga ranah ini membentuk hubungan yang tidak terpisahkan. Ketiga ranah berjalan membangun kekuatan dalam menjalankan amanah. Materi yang kedua yaitu dasar-dasar manajemen syariah. Islam mengajarkan segala sesuatu secara tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Hal ini merupakan prinsip utama dalam Islam. Manajemen menurut Islam juga memiliki prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Beberapa prinsip manajemen Islam meliputi keadilan, amanah, dan pertanggungjawaban, serta komunikatif. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen pada bank syariah. Terdapat 4 prinsip dasar dalam manajemen bank syariah. Yang pertama yaitu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, di mana setiap muslim wajib melaksanakan perbuatan ma'ruf, yaitu perbuatan baik dan terpuji. Semisalnya saling membantu sesama manusia, menegakkan keadilan di antara sesama manusia. Yang kedua yaitu kewajiban menegakkan kebenaran, di mana manajemen merupakan salah satu metode pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari adanya sebuah kesalahan di kemudian hari, yaitu dengan menegakkan sebuah kebenaran. Yang ketiga yaitu kewajiban menegakkan keadilan. Hukum syariah mewajibkan kita untuk menegakkan keadilan kapan dan dimanapun kita berada. Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil dalam melakukan timbangan, adil dalam bertindak, dan adil dalam menegakkan hukum. Yang keempat yaitu kewajiban menyampaikan amanah. Seorang manajer perusahaan adalah pemegang amanah dari para pemegang sahamnya, yang wajib mengelola perusahaan dengan baik sehingga kemudian nantinya akan menguntungkan bagi para pemegang saham dan memuaskan bagi para konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikut. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat yaitu tujuan manajemen syariah. Tujuan dan sasaran utama manajemen syariah adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda mereka. Secara terperinci, tujuan manajemen syariah adalah yang pertama menerapkan syariah Islam dalam beribadah, muamalah, dan hukum. Yang kedua, memakmurkan bumi yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya yang menuntut pencurahan
upaya materi dan intelektual untuk pemanfaatan daratan dan lautan. Yang ketiga, menegakkan kekhalifahan di muka bumi yang merefleksikan penegakan hukum pemerintahan dan mengatur hubungan di antara anggota masyarakat. Yang keempat, membentuk masyarakat dan negara yang adil dan sejahtera, masyarakat yang memiliki ruh untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Materi selanjutnya yakni mengenai unsur-unsur manajemen syariah dan implikasinya di bank syariah. Terkait dengan manajemen sebagai suatu sistem, maka di dalamnya terdapat beberapa unsur-unsur. Yang pertama yakni perencanaan, di mana perencanaan itu meliputi forecasting, objective, policy, programmer, schedule, prosedur, serta budget. Kemudian yang kedua yakni perorganisasian. Perorganisasian itu diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga terciptanya suatu kesatuan yang dapat ditegakkan dalam rangkaian mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga yakni struktur organisasi. Di samping Dewan Komisaris dan Direksi, Bank Umum Syariah dan BPR Syariah itu diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang ditempatkan di kantor pusat bank tersebut. Oleh karena itu, struktur organisasi bank syariah harus sesuai. Yang keempat yakni perencanaan organisasi. Dalam perencanaan organisasi bank itu adalah pengelompokan yang logis dari kegiatan-kegiatan bank menurut hasil yang ingin dicapai yang menunjukkan dengan jelas tanggung jawab dan wewenang atas suatu tindakan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yakni pengawasan. Demi kelancaran operasi bank itu pengawasan itu merupakan kepentingan utama bagi manajemen puncak atau top management. Melalui pengawasan, para manajer dapat memastikan tercapai atau tidaknya harapan mereka. Pengawasan juga itu dapat membantu mereka untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.